Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Destiani Utari Fitri dengan NIM E1032201018 dari program studi ilmu pemerintahan. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar ilmu pengetahuan. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang konsep dasar ilmu pengetahuan, terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa itu ilmu pengetahuan, tujuan dari ilmu pengetahuan, serta manfaat dari ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Selanjutnya, tujuan dari ilmu. Jadi, tujuan ilmu adalah sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan keilmuan. Tujuan ilmu adalah mengembangkan teori atau paradigma yang memiliki fungsi, yakni deskripsi, eksplanasi, kontrol, peramalan, dan pemecahan masalah terkait suatu fenomena. Jadi, ilmu ini juga memiliki berbagai manfaat, yakni manfaat dari ilmu pengetahuan, yakni agar kita lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, hidup orang berilmu lebih sukses, memudahkan dalam beribadah. Selanjutnya, hidup menjadi tentram, mempermudah manusia dalam beraktivitas sehari-hari, dapat membedakan hal yang benar dan hal yang salah. Selanjutnya, saya masuk ke judul saya, yaitu konsep dasar ilmu pengetahuan. Di sini saya akan membahas mengenai ilmu pengetahuan, ciri-ciri ilmu pengetahuan, macam-macam ilmu pengetahuan, dan sifat-sifat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan ini kumpulan pengetahuan yang benar disusun dengan sistem dan metode untuk mencapai tujuan berlaku universal dan dapat diuji atau diverifikasi kebenarannya. Selanjutnya, ciri-ciri ilmu pengetahuan. Jadi, menurut De Lianggi, sesuatu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada empiris. Jadi, pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Selanjutnya ada sistematis. Dalam sistematis ini berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Selanjutnya ada objektif. Berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka, perseorangan, dan kesukaan pribadi. Selanjutnya ada analitis. Di dalam analitis ini, pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok persoalannya ke dalam bagian terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dalam bagian-bagian itu. Selanjutnya ada verifikatif. Dalam verifikatif ini dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai macam-macam ilmu pengetahuan. Jadi, berdasarkan sumber filsafat yang dianggap sebagai ibu dari ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada natural science, yakni ilmu-ilmu alamiah. Selanjutnya, yang kedua ada social science, ilmu-ilmu sosial, dan 3, humanities, ilmu-ilmu budaya. Jadi natural science bertujuan
mengetahui keteraturan yang terdapat dalam alam semesta untuk mengkaji hal itu menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai social science. Social science ini bertujuan mengkaji keteraturan yang terdapat dalam hubungan manusia terdiri dari sosiologi, ekonomi, dan politik. Selanjutnya ada humanities. Humanities itu disebut juga dengan berhubungan dengan budaya. Jadi, bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan yang bersifat manusiawi untuk mengkaji masalah manusia dan budaya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sifat-sifat ilmu. Di dalam sifat-sifat ilmu ini ada sistematis, yakni tersusun dan teratur. Maksud dari tersusun dan teratur ini, maksudnya tuh sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat, menyangkut objeknya, pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Dalam rangkaian sebab akibat merupakan syarat ilmu yang ketiga. Selain sistematis, juga ada eksplisit yang artinya disepakati dapat secara universal, bukan hanya di kalangan kecil. Jadi maksudnya dari ini bahwa dalam eksplisit ini artinya tuh gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit, sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur ataupun salah mengenai berita, keputusan, pidato, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada konsisten. Konsisten ini maksudnya tuh antara teori satu dengan yang lainnya tuh tidak bertentangan. Jadi, sesuatu yang tidak berubah-ubah selalu berperilaku atau terjadi dalam yang sama, terutama hal yang positif. Jadi, sesuatu yang konsisten ini dapat ditandai dengan adanya keteraturan, harmoni, kontinuitas tetap, dan bebas dari kontradiksi atau variasi. Selanjutnya ada alamiah. Jadi, alamiah ini dapat diartikan sebagai adanya pembuktian dengan metode ilmiah. Maksudnya tuh alamiah adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Atau biasanya alamiah itu artinya natural yang tidak ada unsur lain ataupun pengaruh apapun yang memasukinya. Jadi itu materi yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai konsep dasar ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.